uji kinerja pada PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Nama saya Sinar Sahara, mahasiswa PPG Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 2501310036. Pada hari Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Model kelas 4 materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat kita semua ya. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya seperti biasa kita berdoa. Berdoa kita mulai. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu nak apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Ya, Algi, apa itu nak? Perintah sholat pada waktu sehari semalam. Perintah sholat itu yang didapat dari Isra Mi'raj. Anak-anak sekalian, ini tentang kesedihan Nabi Muhammad SAW melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Jadi ibu mau anak-anak ibu sekalian coba kalian tutup mata kalian, tutup matanya. Coba ingat, bayangkan ketika kamu bersedih, siapakah orang yang pertama yang akan kamu jumpai dan yang akan kamu ingat? Coba bayangkan dulu, ketika kamu sangat bersedih, siapakah orang yang pertama yang kamu ingat? Siapa orang pertama yang kamu ingat? Sudah? Siapa? Orang tua kita. Dan itulah yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW merasa sangat sedih. Yang pertama kali diingatnya adalah orang tua. Kita yang mengingat orang tua kita. Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Isra Mi'raj. Oke. Tujuan kita belajar tentang Isra wal Mi'raj ini untuk memperkuat iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibu bilang untuk memperkuat? Karena di Isra Mi'raj itu peristiwa yang tidak masuk akal yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa apa saja nak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 27 Rajab
ke langit yang ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Itu masuk akal nak? Masuk akal dalam sehari, dalam semalam? Itulah ini kita mempelajari tentang pendalaman iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mempercayai adanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan pembelajaran kita memahami latar belakang Isra wal Mi'raj. Apa latar belakang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani sikap jujur as-siddiq. Siapa itu as-siddiq yang dikasih gelar as-siddiq? Abu Bakar. Dan menjalankan salat sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita tentang Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu sangatlah bersedih karena wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Siapa itu Khadijah? Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyaknya penolakan dari kaum Quraisy tentang dakwah Nabi di mana? Di mana naik? Di negeri Allah menghibur Nabi dengan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi dengan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad sangat bersedih karena orang yang dicintainya meninggal dunia ataupun wafat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan Nabi kita ke Sidratul Muntaha, puncaknya. Allah bertemu dengan Nabi Muhammad di sana langsung. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad? Allah memerintahkan awalnya kita umat Nabi Muhammad itu sholat 50 waktu sehari semalam. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun lagi dia ke langit yang ketujuh, bertemu dengan para nabi. Nabi-nabi di langit yang ketujuh memberikan satu sama Nabi Muhammad. Enggak mungkin umatmu sanggup 50 sehari semalam, 50 waktu. Pergilah naik lagi ke Sidratul Muntaha, kasih tahulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya umatmu tidak akan bisa menjalankan 50 kali sehari semalam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke Sidratul Muntaha. Berulang kali Nabi naik ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah. Yang 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Jadi yang kita ambil dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ambil hikmahnya dan harus kita taati, yaitu sholat 5 waktu. Itu wajib kita laksanakan ya naknya. Dan pada perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah ganjaran bagi orang-orang yang melakukan maksiat selama di dunia. Melakukan maksiat ditunjukkan Allah lah kepada Nabi Muhammad ganjaran bagi orang-orang si pembohong, bagi orang-orang pezina, dan bagi orang-orang yang berbuat hal-hal yang buruk semasa di dunia. Dari hal yang dilihat oleh Nabi Muhammad merasa ketakutan. Bagaimanalah nanti umatku ini, katanya. Itulah makanya Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia, dia yang di dalam pikirannya itu adalah
umatnya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering-seringlah kita bersolawat. Singkat ceritanya, Nabi Muhammad turunlah ke bumi dengan malaikat Jibril mengendarai buah. Nabi Muhammad duduklah di samping Ka'bah. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau bercerita kepada kaum Quraisy, tapi kaum Quraisy tidak akan percaya. Ada masuk akal? Semalam bisa ke langit yang ketujuh terus ke Sidratul Muntaha. Tidak masuk akal kan? Siapakah orang yang pertama kali mempercayai berangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha? Siapa yang pertama sekali mempercayainya? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar mempercayai hal-hal yang melampaui akal pikiran karena dia sangat percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat mempercayai Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Jadi karena Abu Bakar mempercayai berangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dikasih gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu apa artinya? Kejujuran dan kebenaran. Sudah sama-sama kita ketahui kan kalau Israel itu perjalanan malam ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad mengendarai buruk bersama malaikat Jibril. Seterusnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang langsung Nabi Muhammad bertemu dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan utama yang kita dapatkan dari perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa nih? Sholat 5 waktu sehari semalam. Isra Mi'raj adalah momen penting di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menetapkan sholat 5 waktu sebagai kewajiban bagi umat Muslim. Perintah ini awalnya ditetapkan 50 kali sehari semalam. Namun setelah dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa, jumlahnya diringankan menjadi 5 waktu dengan tetap mendapatkan pahala setara 50 sholat menjadi rukun Islam kedua yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kelebihannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 waktu sehari semalam itu sama pahalanya dengan 50 kali sehari semalam. Itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih keringanan yang sangat-sangat ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, hikmahnya adalah perjalanan ini menegaskan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi pelajaran bagi para umat Muslim untuk terus beriman bahkan di tengah ujian yang berat. Kita sebagai umat Muslim, walaupun bagaimanapun kita sebagai umat Muslim, kita memperkuat iman kita kepada Allah. Jadi inti dari perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj itu, kita memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Di sini kita membuat tugas berkelompok ya.
Coba kerjakan dulu tugasnya. Nanti kita mengerjakan tugasnya, kumpul ke depan dan ada yang akan kita presentasikan antara Enzi, jangan lupa Enzi ayo, mengerti soalnya?
manusia, indera, dan bukti fisik yang dapat diamati. Sedangkan keimanan yang didasarkan pada keyakinan dan kejujuran. Keimanan ini bersumber dari ketulusan hati, pembenaran mutu, dan konsistensi perilaku. Sumber utamanya adalah qaul atau hati yang jujur dan ketulusan diri. Iman ini tumbuh dari kepercayaan tanpa keraguan sedikit pun. Nah, ada yang silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Penjelasan tentang keimanan yang didasarkan pada akal semata. Keimanan yang didasarkan pada akal semata itu biasanya itu terbatas. Sedangkan keimanan yang didasarkan pada keyakinan dan kejujuran itu melampaui batas. Itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu melampaui batas. Berarti dia keimanan berdasarkan qalbu, yaitu hati yang jujur. Jadi kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya, ada kalanya kita beriman dengan hati kita, bukan dengan akal saja. Tapi kita dua-duanya harus beriman dengan akal dan hati kita, supaya iman kita tidak berubah-ubah. Kayak mana Ibu tidak berubah-ubah? Iman kita itu tetap pada pendiriannya. Waktu kita bersedih, waktu kita gembira, waktu bagaimanapun kita, iman kita tetap. Yaitulah iman yang didasari dengan qalbu atau hati yang jujur. Ada yang ingin bertanya tentang penyampaian Ibu? Baiklah, kita sudah mendengarkan persentase dari kelompok angin yang dibawakan tadi sama Kak Arida. Sekarang kita mendengarkan dari kelompok air yang akan dibacakan oleh Abang Al-Ghifari. Maju ke depan, Mas. Yang kuat bacanya ya. Keimanan yang didasarkan pada akal semata, iman rasional. Keimanan